Shalom, silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di hadapan Bapak-Bapak yang luar biasa, teman-teman yang sudah lama, dan juga para pengusaha yang luar biasa. Mungkin saya perkenalkan sekali lagi, ada yang kenal, ada yang belum kenal. Nama saya Charles Yonan. Saya mulai karir saya sebenarnya cukup lama, tahun 80-an. Saya training di Samuel Montague di London. Basically is an investment banker. Kemudian ke SGV, Cesar Velayo, Gores Velayo pada waktu itu. Kemudian saya ada di beberapa perusahaan lokal, dan panggilan saya memang sebenarnya adalah nggak pernah jadi the first man, selalu second man. Jadi banyak orang yang nggak kenal saya karena saya biasanya selalu panggilan saya selalu jadi orang kedua. Saya ingat satu hari saya ketemu dengan teman saya, Pak almarhum Pak Roy Tirtaji dari Lipo. Dia selalu katakan gini, kebetulan kita ini sahabat sudah lama dan juga ulang tahun kita sama-sama. Selalu dia bilang, Charles, kita nih panggilan kita nih nggak pernah jadi nomor 1, selalu nomor 2, selalu bikin orang jadi kaya gitu. Nah itu panggilan saya, tapi tahun 97 persis sebelum krisis, Tuhan panggil saya pada waktu saya ada di Yerusalem. Nah singkat cerita, saya mulai melayani. Nah kenapa saya mulai melayani pada waktu itu? Karena memang Tuhan persiapkan saya untuk menghadapi badai krisis yang terjadi di tahun 1998. Tadi saya bicara dengan Pak Alex mengenai golf segala. Nah tahun 98 itu saya menggantungkan sarung golf saya, senjata saya, nggak main lagi. Karena setiap pukul selalu jadi shank kemana, jadi nggak bisa main. Dan kebetulan pada waktu itu saya juga suka ikut dengan Pak Bagio waktu itu, Danjen Kopassus. Jadi saya berhenti, dan protokolnya pada waktu itu adalah Pak Asikin Kusuma Atmaja. Saya bilang, Pak Asikin, saya nggak ikut main lagi karena udah, dan orang-orang dari Kopassus juga berhenti main. Nah, itu sedikit background, dan terakhir perusahaan yang saya dirikan, yang dimana saya punya saham kecil, yang dimana itu yang menjadi sumber saya untuk bisa melayani, yaitu Surya Energi Parahita. Kira-kira 11 tahun yang lalu saya dirikan untuk menyalurkan sebagai logistik dan distribusi daripada gas alam. Jadi saya ambil dari Pertamina, saya jual ke perusahaan-perusahaan, jadi singkatnya seperti PGN gitu. Tapi saham saya kecil, tapi saya hidup dari dividen di sana. Nah, tahun 97 saya dipanggil, dan kemudian saya melayani di gereja, dan mungkin orang lebih mengenal saya Pak Len di gereja Pak ya, di Jaringan Doa Nasional. Jaringan Doa Nasional sudah lama bekerja sama juga dengan Full Gospel, dan para tokoh-tokoh dari JDN juga adalah tokoh daripada Full Gospel. Saat ini pun kami masih bekerja sama dengan Full Gospel, baik di bidang doa dan tentunya juga di beberapa hal. Mungkin dari teman-teman baru saja mendengar atau mungkin dengar cerita atau kesaksian daripada Pak Ardian. Saya ini dipaksa untuk berangkat ke Madagaskar dan juga ke Fiji untuk menghadiri pertemuan Full Gospel Businessman Fellowship International. Jadi saya tidak akan mensaksikan mengenai hal itu, tetapi yang saya ingin katakan bahwa saya itu saat ini sekarang mungkin menjadi bagian daripada Full Gospel. Meskipun dan terima kasih sekali lagi atas undangan dan juga kerjasama. Dan saya ingat pada waktu zaman-zaman sulit, pada waktu tahun 97-98,
kita banyak kolaborasi, kita banyak berdoa ya Pak Len ya. Pada waktu itu bahkan kita sempat terbang dari helikopter dan kemudian mengurapi kota Jakarta. Saya ingat pada waktu itu inisiasinya adalah dari salah seorang pendoa dari JDN dan kemudian Pak Ardian yang kemudian meresponi, Pak Roy Tirtaji kemudian yang memberikan helikopternya sehingga kita bisa berdoa. Dan ada banyak hal yang kita kerjakan yang saya kira membawa satu perubahan bagi bangsa ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin sharing mengenai prayer and deed, yaitu yang kalau kita sebut sebagai ora et labora. Boleh saya dapatkan musik pelan-pelan kalau boleh? Background aja. Nah, saya memilih cerita Maria dan Marta. Selalu dari dalam pemikiran saya adalah Maria itu memilih yang terbaik. Selalu pada waktu kita membaca ada 3 karakter di dalam firman Tuhan itu, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi sering kita tidak bicarakan mengenai Lazarus dan juga mengenai Marta. Selalu Maria memilih yang terbaik. Tetapi akhir-akhir ini saya mendapatkan satu pengertian pada waktu saya berbicara dengan seseorang dari Jepang, teman saya. Dia bertanya kepada saya, "Charles, do you know that how many people that Jesus called dengan nama 2 kali?" Saya bilang enggak. Terus dia bilang begini, dalam perjanjian lama Tuhan panggil adalah Abraham 2 kali. Musa 2 kali. Yakub 2 kali. Kemudian Samuel 2 kali. Di dalam perjanjian baru dia katakan ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah Saul atau Paulus dipanggil Saul. Dan kemudian Simon Petrus. Tetapi ada seorang wanita yang Tuhan Yesus panggil 2 kali, yaitu Marta. And that strike me. Saya nggak pernah melihat dari point of view yang demikian. Kemudian dia bilang begini, from all those people, dari semua orang yang dipanggil Tuhan Yesus, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dan Yakub sebagai bapak daripada Israel. Dan kemudian kalau kita tahu Samuel, Musa, mereka adalah para pemimpin yang memiliki dampak yang luar biasa. Kemudian kita lihat di perjanjian baru, Simon Petrus, itu dikatakan bahwa di atas batu karang ini, yaitu Petrus didirikan. Orang yang pernah ke Roma, ada tempat yang di mana pintu yang ada di Roma terbuka, itu Santo Petrus. Gereja didirikan. Saudara, semua nama yang saya sebut itu memiliki dampak yang luar biasa. Tapi Marta kita tidak pernah memikirkan. Kita selalu memikirkan Maria memilih yang terbaik. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-41, boleh tolong ditayangkan. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Next. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, pada waktu saya membaca ayat ini tidak ditujukan kepada Maria. Tapi ayat ini ditujukan kepada Marta. Kalau saudara membaca cerita sebelumnya, dikatakan Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus. Betul? Ada Marta yang melayani. Tuhan Yesus tidak berkata kepada Maria, tapi Marta. Why? Because there are important message yang Tuhan ingin sampaikan. Kita para pengusaha di tempat ini,
sering mengatakan, oh saya ini nggak pantas, saya nggak bisa bersaksi, saya kurang pandai. Tapi the word yang Tuhan sampaikan pada waktu itu bukan untuk para pendeta, bukan untuk orang yang duduk, tapi untuk orang yang sibuk. And then I just realized, wow, it's wonderful. Kemudian dua hal. Tuhan Yesus tidak memanggil satu kali Marta atau mungkin Dr. Harry. No. Call it Harry. Len. Twice. Karena Tuhan tahu bahwa peranan daripada Marta itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam pelayanan. Nah, nanti saya ingin kaitkan dengan pelayanan daripada Full Gospel, perjalanan saya bersama dengan Pak Ardian. Saya selalu berpikir, Maria itu memilih yang terbaik karena ayat ini. Tetapi pada waktu saya merenung, God has a message. Demikian juga Tuhan pada pagi hari ini punya pesan penting kepada setiap daripada Bapak yang ada di sini atau Ibu. Saya percaya pada akhir zaman, yang dikatakan oleh visions ataupun nubuatan yang dilepaskan kepada Demos Sakarian, bahwa orang yang tidak dikenal, bahwa orang-orang yang sibuk, orang-orang yang ada di marketplace, itu adalah orang yang Tuhan pakai di akhir zaman. Kita harus ingat itu. Kenapa Marta is become important pada akhir zaman? Saya tidak mengatakan bahwa Maria tidak penting. Saya tidak mengatakan Lazarus tidak penting. Karena Lazarus adalah tokoh di dalam Alkitab. Jarang wanita disebut, biasanya hanya pria. Nah, mari kita lanjut. Pada waktu Tuhan Yesus datang, Maria duduk, Marta sibuk. Saya bertanya begini, apabila saya datang ke rumah Bapak dan Ibu, saya lupa Pak, siapa Pak? Benny. If I want to come to your house, what would you do? Welcome. Are you preparing something? Of course. Of course. Kalau saya mengundang Bapak dan Ibu ke rumah saya pasti sibuk. Saya akan pasti bilang sama istri saya, siapkan ini, siapkan itu, bersihin rumah, bersihin apa, semua saya akan minta. Tapi I was wondering, kenapa Maria tidak melakukan hal itu? Maria hanya suka duduk. Dan pada waktu ketemu dan kemudian Marta mengatakan, suruh dia. Jangan biarkan dia hanya mendengar, tapi suruh Marta untuk membantu saya. And I just come to conclusions. Maria memang gak suka kerja. Saudara pernah gak ngomong gini? Ya, sama, kalau saya sama istri saya, ngomongin dong mana kita, suruh gitu dong. Ya karena dia memang gak pernah melakukannya. Iya kan? Kalau kita ngomong itu, tolong dong Pak Alex bilangin supaya dia ngambil barang dong. Marta knows, but Maria memang menurut saya, mungkin saya salah. Marta mengatakan gini, suruh dong dia. Karena memang Maria tidak pernah melakukan. So, what I want to say is, prayer is important. Tapi kalau prayer tidak disertai dengan perbuatan, maka what's that for? Useless. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ada di dua-duanya. Saya ada di jaringan doa, saya juga ada di sekuler. And I know how important dua-duanya dikombinasi. Nah, mari kita lanjut. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yang tadi saya katakan, suruhlah dia membantu aku. Ya. Nah, tetapi dalam Yohanes 11 ayat 20, pada waktu Lazarus meninggal, Marta mendengar bahwa Yesus datang. Saya ingin tanya, siapa yang terlebih dahulu menyambut Tuhan Yesus datang? Marta atau Maria? Marta. Marta datang. Apa yang Maria lakukan? Hah? Dia tinggal di rumah. Dia nggak datang. Dia nggak datang, saudara. Do you understand what I'm saying? Memang dia suka doa, tapi dia tidak suka bekerja. Ada yang mengerti poin saya? Dia hanya suka duduk. Dia menangis di kakinya Tuhan. Dia menyeka. Itu yang memang yang dia lakukan. So, what's the point? Ada berapa poin di sini? Ya. Yang pertama, poin yang pertama adalah begini. Your work, pekerjaan kita itu penting. Your work is a worship to God. Setiap daripada kita, saya melihat dampak daripada full gospel businessman pada waktu saya ke Madagaskar, pada waktu saya, pekerjaan kalian itu yang mensupport kegerakan yang ada. There's nothing wrong. Demos tidak salah. Karena I've seen it. Saya travel dengan Pak Ardian yang saya tidak pernah mengerti what is the meaning of full gospel. But I'll see how the businessman can impact. Kalian ada di sini, you should realize how important your job. How important your functions. Bagian yang Tuhan panggil. Tuhan tidak panggil saya full time, tapi Tuhan panggil saya full heart. Saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan saya karena talenta saya bukan di hamba Tuhan, tapi ada juga di pekerjaan. You have to remember that. Orang berkata gini, Charles, lu harus jadi hamba Tuhan. Charles, lu harus begini. Charles, I prophesied. I said no. Karena saya yang tahu apa yang menjadi kekuatan saya. Dan saya gak mau di dalam gereja hanya minta uang. I just want to give rather than to receive. Itu pilihan. Jadi kalau jadi businessman, bukan saya mengatakan jangan jadi hamba Tuhan, kalau dipanggil iya. Tapi stay, fokus. Yang kedua adalah fokus. Maria memilih yang terbaik, kenapa? Karena kadang-kadang kesibukan daripada para businessman, kita lupa duduk Pak Bedi untuk cari apa yang Tuhan inginkan. We think that we know. We think that we are clever. We think that we are expert. We think that we can do it. We do not need God. Tapi saya katakan satu hal, we need God. Kita perlu duduk. Ingat perumpamaan pada waktu Tuhan Yesus ada di sumur Yakub, bertemu dengan seorang wanita Samaria. Pertanyaan saya, semua murid-murid Tuhan Yesus pergi ke kota untuk membeli makanan. Padahal firman Tuhan bilang begini, pada saat itu mereka berjalan dan tengah hari dan ada di sumur Yakub. Kalau saudara berjalan, saudara lelah, saudara ada di sumur, pasti ingin minum. The question is, why nobody asked Jesus, what do you want? Do you understand what I'm saying? Saudara sibuk dengan apa yang saudara lakukan.
Tetapi it is important to ask God what God wants. Apa yang Tuhan inginkan. It's not our program. We come with our program. Saya dari gereja, saya di sinode, membawahi 7.000 gereja. I know what's the problem. Kita datang dengan program yang begitu banyak. Bisa nggak kita lepaskan program kita? I don't know. Bisa nggak kita just forget it? It just said seperti Maria. Dan tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Pray and did. Fokus. Karena tanpa fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, kita tahu kita pengusaha. If you're not focused with one thing, terlalu banyak, kita nggak akan sukses. Kalau saudara tahu produk saudara ini yang baik, you will spend your money, you will spend your advertising, you will spend everything for this product. We not care about 100 products that we produce, but only 2 or 3 Pareto, Pak, yang saya ngomong. This is a time, mungkin waktu sudah selesai saya ingin singkat saja. Demos Sakarian, bisa tolong kembalikan kepada apa tadi? Ada visinya nggak ya? Nggak ada ya tadi? Ada nggak? Misinya ada ya? Yang 6 hal. 6 hal. Kalau nggak saya bacakan aja ya. Saya salin dalam bahasa Inggris. Ada. Don't you ever forget. Menjangkau semua orang bagi Tuhan Yesus. When you pray, waktu Tuhan berikan Anda dana, kekuatan, spend for the kingdom. Saya kagum dengan orang-orang yang memberi. I'm teaching generosity giving di Sinode GBI. Bagaimana memberi. Saya mengajar bagaimana orang miskin untuk memberi, bukan untuk orang kaya. Makin Anda kaya, Anda makin kecil pemberian Anda. Trust me. Trust me. Orang secara percentage ya, mungkin pemberian Anda luar biasa, tapi secara percentage Anda tidak memberi 10%. Gereja yang besar pun tidak memberi 10%. And saya bisa ngomong karena saya ada di posisi di sinode. Pak, when you get rich, persentasenya kecil, Pak. Tapi waktu Anda miskin, Anda akan memberi 1 peser, 2 peser, semuanya. Sacrifice. I just want to remind you the sacrifice that Demos Sakarian memanggil orang yang terhilang. Saya punya program Alpha Course yang saya jalankan for 13 years. Nggak ada orang yang mau finance saya. Tapi saat ini, the gospel has been reached to 20,000 people tahun ini. Tahun depan akan double, 40,000. Terus terang saya cari uang kemana-mana Pak Len. Susah Pak. Untuk gospel yang Anda ngomong, you don't want to spend. Even a church untuk spend gospel, enggak. Kami hanya rely dari foundation seperti Gulfwing, McClellan Foundation, orang luar negeri yang peduli. Saya ingin tanya, apakah Anda peduli dengan penginjilan? Saya nggak jualan untuk Alpha Course, but I'm doing it for 13 years. Mendorong member hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melatih member amanat agung, mendorong kesatuan. I go to Madagaskar, saya pergi ke Fiji, saya lihat peranan daripada full gospel. Kami sujud, nggak tahu Pak Ardian kasih kesaksian ya? Sedikit. Kita sujud sama hamba Tuhan. Kita minta mereka untuk menjadi bapak bagi full gospel.
Gereja bangkit, Madagaskar waktu kita pergi sekarang ini, menara doa sudah berdiri, presiden berganti. Saya ingin katakan gini, Indonesia saatnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. We make changes in nation. Yang undang saya Pak Jenderal pada waktu itu, yang undang kita adalah Jenderal Richard. Tapi yang naik itu Kolonel Richard, anak buahnya, yang undang kita. Pak Ardian bisa cerita lah bagaimana kita ditolak, gak bisa masuk. Kita bergumul sampai kita bilang, Ardian yang luar biasa. Saya bilang, Pak Ardian kita pulang aja. Kalau kita hanya menginjakkan kaki kita di airport, kita pulang, it's okay. Kita sampai sana, kita buka sepatu kita, ya, kita injak tanah Madagaskar, and we said, God, what do you want to say for this nation? What I want to say is this: you do not realize the potential daripada full gospel. Anda pikir Anda hanya makan saja, duduk begitu saja. No. And I will say to you, saatnya full gospel bangkit lagi. Because I've seen berbagai kota yang sebelum saya pergi, Fiji, gereja bisa bersatu. Nanti Pak Ardian bisa witness. Pak Tony Mulia undang di sini. Bagaimana mereka mengundang kita. They invited us to come, teach us. The president sekarang, presiden yang sekarang ini datang ke pertemuan itu. Why? Because a few people's full gospel, jaringan doa nasional, have faith. Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyembah.